subscribe my channel. Thank you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di rumah, teman-teman belajar, sobat sekolah, kita bertemu kembali pada hari ini, dan pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari tema 6 kelas 5 semester 2 untuk sekolah dasar. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Dengan harapan, dengan niatan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat, berkah, dan bertambah kebaikan, dan juga kita mudah memahami pembelajaran dengan sangat mudah. Kita mengambil pembelajaran dengan mudah sekali. Itulah manfaat berdoa sebelum belajar, dan juga kita mengawali kegiatan-kegiatan kita apapun itu selain belajar, kita awali dengan Bismillah. Nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada satu ini gambarnya wajan, dua ada gambar serpet, tiga ada gambar sendok, yang keempat ada gambar talenan dari kayu. Pertanyaannya adalah alat rumah tangga yang dibuat dari bahan isolator. Isolator ini adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Adalah titik-titik. Lawan kata isolator adalah konduktor. Konduktor itu yang bisa menghantarkan, menyalurkan panas. Kalau isolator itu adalah benda yang termasuk tidak dapat, sekali lagi, isolator tidak dapat menghantarkan panas atau kalor. Jawabannya adalah serpet dan kayu, yang C. Nomor 17. Matahari merupakan bintang yang dapat mengeluarkan sinar dan juga menimbulkan kalor. Kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor. Proses perpindahan kalor dari matahari ke bumi terjadi secara A, B, C, atau D? Iya, secara radiasi. Nomor 18. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut cair. Ada es batu menjadi gas. Apa? Atau ketika kita memasak air, itu ketika mendidih, itu menjadi gas. Itu namanya menguap, ya. Kalau mengembun dari benda gas menjadi cair. Kalau mencair dari benda padat menjadi air. Kalau menyublim itu dari benda padat menjadi gas. Contohnya yang kemarin yaitu kapur barus untuk menyublim. Nomor 19. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran derajat panas suatu zat adalah, ya, kalau kita panas biasanya kita diberi alat, yang alat itu kita disuruh untuk ngemut,
atau ditaruh di ketiak. Itu namanya adalah termometer. Atau kalau di saat sekarang, di saat pandemi COVID-19, itu biasanya kita batuk, kepala kita, kening kita itu ditembak seperti alat tembak yang menggunakan inframerah. Itu juga termasuk termometer tembak. Nomor 20, perhatikan sifat-sifat berikut. Benda yang memiliki sifat di atas adalah ini, tembus pandang. Kita biasanya menggunakan, kalau kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita menggunakan kacamata. Kacamata itu terbuat dari kaca, tembus pandang. 21, perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut mengkristal, mencair, pemuaian, atau penyusutan. Ya, berkurang itu menyusut. 22, manusia dan lingkungan memiliki ketergantungan yang sangat erat. Manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa dukungan dari lingkungan. Tujuan utama manusia berinteraksi dengan lingkungan adalah tujuan diciptakan lingkungan untuk manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini betul seharusnya, memanfaatkan lingkungan, tapi ada kata semaunya ki saenake dhewe. Tidak boleh ya. Memanfaatkan lingkungan sesuai kebutuhannya, betul. 23, dalam lingkungan alam manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik ini komponen yang hidup, makhluk hidup. Abiotik ini komponen yang tidak hidup. Berikut yang termasuk komponen abiotik yang tidak hidup. Tanah ini tidak hidup, tumbuhan hidup, berarti bukan. Produsen ini biasanya tumbuhan itu hidup. Yang tidak hidup adalah air, ini benda mati, udara benda mati, tanaman juga benda mati. Oh maaf, tanaman ini termasuk benda hidup. Keliru. Yang cahaya, air, dan tanah. 24, keadaan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ekonomi masyarakat yang berada di dataran tinggi tentunya berbeda dengan masyarakat yang berada di pinggir pantai. Masyarakat daerah pesisir pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai titik-titik pesisir. Apa itu pesisir? Kita cek di KBBI. Sudah saya siapkan. Pesisir itu adalah tanah datar berpasir di pantai. Berarti pesisir itu ada hubungannya dengan pantai atau di tepi laut. Orang yang pekerjaannya di tepi pantai adalah nelayan dan petani garam. 25, pabrik dan gedung bertingkat yang banyak dibangun di kota besar menyebabkan terjadinya migrasi besar-besaran dari desa ke kota yang dikenal dengan istilah urbanisasi. Masyarakat dari desa berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan ke kota. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan alam yang ditimbulkan adalah yang mana?
yang hubungannya dengan kota. Kalau ndak A ya B ya, lingkungan kota menjadi ramai. Apakah ini pengaruh negatif? Atau yang B, lingkungan kota menjadi kumuh. Iya, lingkungan kota menjadi kumuh. 26. Dengan semakin majunya media informasi, permasalahan sosial, langsung saja. Permasalahan sosial adalah pencemaran lingkungan. Ini masalah. Yang lainnya ini bukan masalah. Pemanfaatan internet ini suatu kebaikan. Fasilitas umum yang terbaik ini juga kebaikan. Pembangunan apartemen juga sebuah kebaikan. 27. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Ini motif batik di kampung Batik Pucat adalah, ini sudah saya siapkan. Batik Pucat Jaya adalah, dibaca sendiri ya. Sudah? Ya, kalau sudah saya lanjutkan. Berikut ragam oleh-oleh khas dari berbagai daerah. Yogyakarta itu tempatnya gudeg. Ada gudeg nomor 7. Berarti 29. Urutan nada yang disusun secara berurutan disebut, ini silakan dibaca. Ini ada jawabannya di sini. Sudah? Ya. Saya lanjutkan. Tangga nada diatonis. Diatonis jarak 2 nada, yaitu 1 dan setengah. Alat musik yang memiliki sistem tangga nada diatonis. Nih, silakan dibaca. Sudah? Ya, kalau sudah saya lanjutkan. Alat musik ini gamelan. Gamelan itu kalau menurut tangga nada adalah tangga nada pentatonis. Alat-alat musik tradisional itu kebanyakan menggunakan tangga nada pentatonis. 32. Lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis, karena tadi alat musiknya itu alat musik tradisional, maka kebanyakan juga lagunya adalah lagu tradisional yang menggunakan. Ini ada tangga nada pentatonis. Jublek-jublek suwung, suwe ora jamu, kebo giro, lir ilir, kicir-kicir. Nah, kebo giro ambek jublek-jublek suwung. Jublek-jublek suwung. 33. Pola lantai merupakan pola yang dibuat, langsung saja, tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus horizontal antara lain. Silakan dibaca. Garis lurus horizontal. Ada tari saman, tari indang, tari lengger, tari rampak, dan tari japin. Saya lanjutkan. Nomor 34. Di dalam menggambar sebuah karya seni, nama lain dari teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah ini dia. Teknik akuarel. Sapuan basah disebut teknik akuarel. Terakhir ya, nomor 35. Tarian yang berasal dari Jawa Timur. Silakan dicocokkan. Habis ini saya selesai. Ini saya matikan habis ini. Sebelum saya matikan, nanti teman-teman bisa stop untuk mencocokkan dan mencari jawabannya.
terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita ucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.